dari seorang PMI dan katanya sih dia diusir sama agennya, and barang-barangnya udah dibawa keluar semua. Agensinya itu udah nyarikan majikan buat dia, ternyata nggak ada yang mau sama sekali. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini, seorang TKW Taiwan beberapa kali ditolak oleh majikan karena badannya terlalu besar. Dan mirisnya lagi, dia diusir oleh agensinya dan disuruh untuk mencari majikan sendiri. Berikut berita selengkapnya. Siang-siang kita dapat telepon dari seorang PMI dan katanya sih dia diusir sama agennya, and barang-barangnya udah dibawa keluar semua. Ya udah, kita langsung meluncur dan melihat keadaannya. Habis itu kita bawa dia untuk istirahat dulu sebentar dan mau tahu ceritanya kayak apa sih. Dari ceritanya sih katanya dia itu pindah majikan, ya putus kontrak seperti itu. Dan agensinya itu udah nyarikan majikan buat dia, ternyata nggak ada yang mau sama sekali. Ternyata usut punya usut, berat badan anak ini lebih dari 120 kilo. Jadi ini juga satu yang bisa menjadi satu hambatan buat kalian kalau nyari majikan baru. Apalagi sekarang yang dari Indonesia udah bisa masuk. Makanya pas ada di rumah kita coba untuk training dia guys. Training dalam ngurusin badan kali ya. Bukan karena menghina fisik ya para majikan itu, tetapi memang mereka melihat postur tubuh kita itu apakah sanggup untuk bekerja merawat pasien. Ini memang tidak bisa dipungkiri dan kita sudah membantu dia untuk mencarikan majikan baru dan banyak banget majikan yang menolak. Nah, satu kali membawa dia dan langsung pasiennya bilang nggak mau. Kita bawa pulang lagi dan cariin lagi majikan baru buat dia. Dan saya berharap ini yang terakhir kalinya. Ternyata boom, bener guys. Ya, rezeki anak soleha. Jadi kita harus tetap bersyukur dan menjaga, yang jelas sih menjaga kesehatan ya. Jadi banyak banget yang akan dialami kalian karena berat badan, karena tinggi badan, karena kita kurus, karena kita kegemukan, itu semua menjadi satu masalah. Tapi beruntung banget guys, sekarang dia udah dapat majikan baru dan majikannya baik sekali dan mengerti keadaannya. Dimana kita ditempatkan, aku yakin dan percaya itu semua karena kebutuhan kita, sesuai dengan karakter dan apa yang kita butuhkan. Dan thank you banget, dia udah datang lagi ke rumah aku main setelah 1 bulan dia bekerja. Bawa oleh-oleh guys, dia bawa alpukat yang aku suka. Makasih banget ya. Aku bersyukur kamu bisa bekerja lagi dengan. Nah itu tadi ya guys videonya. Jadi video ini pertama kali diunggah oleh salah satu akun TikTok Joanna Sumber Info, dimana beliau adalah seorang lause yang sering banget membantu teman-teman kita, seorang TKI atau TKW yang bekerja di Taiwan. Nah biasanya beliau itu akan membantu teman-teman kita yang terkena masalah atau ada masalah dengan majikan atau dengan pekerjaan begitu guys. Nah jadi kronologinya si mbaknya ini bekerja di majikannya dan entah kenapa beliau ini diharuskan untuk pindah majikan ya atau mencari majikan baru. Entah karena pasiennya meninggal atau mungkin karena ada alasan tertentu begitu guys. Nah setelah itu sama si agensi itu dibantu untuk mencarikan majikan guys. Namun setelah beberapa kali bertemu dengan majikan, beberapa dari mereka itu tidak mau mengambil guys, karena alasannya, salah satu alasannya adalah karena mbaknya itu badannya gemuk begitu. Mereka beranggapan karena mbaknya ini badannya gemuk, takutnya nanti tidak kuat saat membantu pasien ya. Karena kebanyakan dari mereka itu mengambil mbaknya atau mau mengambil mbaknya untuk menjaga pasien yang sudah lumpuh atau tidak bisa apa-apa begitu guys.
Sekali dua kali bertemu majikan, tapi yaitu tadi nasibnya masih sama, masih tidak bisa menemukan majikan yang pas. Akhirnya si agensi itu merasa kayak menyerah gitu kan, menyerah dan menyuruh mbaknya untuk mencari majikan sendiri, bahkan diusir dari agensinya guys. Dan akhirnya mbaknya kebingungan ya, karena waktunya untuk tinggal di Taiwan itu tidak lama, dan jika dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dan mbaknya tidak bisa mendapatkan majikan baru, mau tidak mau mbaknya itu harus pulang ke Indonesia guys. Nah, setelah berusaha untuk mencari informasi bagaimana ini kan harus secepatnya mendapatkan majikan ya, jika tidak saya harus pulang. Akhirnya beliau berusaha untuk mencari informasi ke teman-teman terdekat, dan beliau dapat nomor teleponnya Miss Joanna guys, dan tidak menunggu lama Miss Joanna pun langsung datang untuk menjemput beliau. Nah, setelah dijemput, mbaknya langsung dibawa ke rumahnya Miss Joanna, dan di sana ya seperti keluarga sendiri, karena Miss Joanna itu orangnya sangat baik, dan Miss Joanna juga berjanji akan mencarikan majikan secepatnya. Kemudian keesokan harinya Miss Joanna dapat informasi bahwa ada majikan yang ingin bertemu dengan si mbaknya ini guys. Setelah dipertemukan ternyata masih dengan nasib yang sama, si majikan juga menolak kembali. Ya akhirnya Miss Joanna juga bingung ya, akhirnya tidak menyerah, besoknya lagi dicarikan majikan lagi dan dipertemukan kembali, dan masih dengan nasib yang sama, majikan pun menolak kembali. Masih dengan alasan yang sama guys, karena postur tubuhnya terlalu gemuk ya. Akhirnya Miss Joanna menasehati mbaknya untuk diet ya, untuk olahraga agar bisa menguruskan atau bisa menurunkan berat badan, karena ini adalah jalan satu-satunya agar bisa secepatnya dapat majikan begitu. Setelah melalui proses yang sangat panjang, proses yang sangat sulit, dan mbaknya juga tidak menyerah ya, terus berusaha untuk menurunkan berat badan dengan diet dan olahraga. Tiba-tiba ada telepon masuk, ada salah satu majikan yang sedang mencari pekerja ya untuk menjaga anak. Dan alhamdulillah ini adalah kesempatan yang sangat bagus, karena si majikan tidak mempersoalkan masalah berat badan ya, dikarenakan menjaga anak itu kan nggak harus menggunakan tenaga ekstra, nggak harus bopong atau nggak harus menggendong begitu kan. Nah, setelah dipertemukan, alhamdulillah majikannya cocok guys, dan setelah bekerja beberapa hari, mbaknya menelpon atau mengabari Miss Joanna mengatakan bahwa alhamdulillah di sini majikannya sangat baik, dan pekerjaannya juga sangat enak, dan anak-anaknya juga sangat enak gitu ya untuk dijaga begitu. Alhamdulillah ya guys, turut berbahagia ya. Jadi kasihan sekali kalau sampai mbaknya ini tidak mendapatkan majikan, yang pasti mau tidak mau beliau harus pulang ke Indonesia. Ya, kita doakan buat mbaknya, semoga saja bisa betah kerasan tinggal di majikan tersebut, dan semoga saja sukses, amin amin ya rabbal alamin. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.